Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Teman-teman mahasiswa, alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak bisa melanjutkan materi yang terkait dengan mata kuliah kita, tafsir ayat-ayat Al-Quran yang berdimensi ekonomi. Kajian kali ini kita akan membahas tafsir surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 276 terkait dengan larangan riba dan implikasinya bagi perekonomian. Sebelum Bapak melanjutkan uraian ini, perlu Bapak sampaikan, di kajian ini Bapak tidak akan membahas tentang definisi riba, baik menurut bahasa ataupun istilah. Kemudian bagaimana pandangan para ulama tentang definisi riba itu sendiri dan hal yang terkait dengannya. Karena uraian itu ada di dalam kajian fikih muamalah dan Bapak meyakini teman-teman mahasiswa sudah memahaminya. Tetapi meskipun demikian, jika tidak ada yang atau jika ada yang belum dipahami, boleh diajukan sebagai sebuah pertanyaan untuk dijawab atau didiskusikan. Teman-teman mahasiswa, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Zalika biannahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai' wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Di ayat 276-nya Allah melanjutkan firman-Nya yang berbunyi auzubillahi minasyaitonir rajim yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Arti dari kedua ayat ini adalah orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan tersebut dan urusannya terserah kepada Allah. Itu arti dari Al-Baqarah 275. Nah, Al-Baqarah 276 artinya adalah orang-orang yang mengulangi. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Teman-teman mahasiswa, ayat ini merupakan ayat Madaniyah, yakni diturunkan setelah hijrah Nabi ke Madinah. Kedua ayat ini dan ayat selanjutnya menjelaskan tentang keharaman riba dan perbedaannya dengan jual beli. Kemudian Allah menganjurkan umatnya untuk bersedekah dan tidak membebani mereka yang sedang susah untuk membayar uang tambahan dari pokok utang. Kita lihat bahwa sebelum memberikan larangan tegas terhadap riba, Allah mengawali ayat ini dengan memberikan gambaran tentang kondisi pelaku riba. Sebagaimana firman-Nya, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila.
Eh, Coba kita lihat bagaimana Ibnu Katsir di dalam kitab Tafsirul Quran Al-Azim volume 1 halaman 708. Beliau menafsirkan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah mereka yang memakan riba tidak akan bangkit dari kubur pada hari kiamat, melainkan seperti berdirinya orang gila dan syaitan merasukinya. Hal ini senada dengan pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila dan kerasukan. Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ataitu lailata usriya bi ala qaumin butunuhum kalbuyut." Fihal hayyatu tura min khariji butunihim faqultu man haula'i ya Jibril qala haula'i akalatur riba. Pada malam aku diisrokan, kata Rasulullah, aku melewati sebuah kaum di mana perut mereka seperti rumah. Di dalamnya terdapat ular-ular yang dapat dilihat dari luar perut mereka. Kemudian aku bertanya, siapa mereka ini wahai Jibril? Lalu Jibril menjawab, mereka ini adalah pemakan riba. Teman-teman mahasiswa, Ibnu Abbas menjelaskan dalam tafsirnya bahwa maksud firman-Nya adalah mereka yang memakan riba tidak akan bangkit dari kuburnya pada hari kiamat itu, melainkan seperti berdirinya orang gila di dunia. Secara tatanan bahasa, Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa firman ini terdiri dari mubtada atau subjek dan khabar sebagai predikat. Alladzina ya'kuluna riba adalah mubtada, sedangkan khabarnya adalah la yaqumuna. Menurutnya, penggunaan kata memakan yakni ya'kulun untuk mengambil atau memanfaatkan riba dikarenakan tujuan utama seorang mengambil harta orang lain adalah supaya dapat mengkonsumsi makanan. Hal tersebut mencakup orang yang mengambil riba dan yang memberikannya. Bisa dilihat oleh teman-teman tulisan Wahbah Az-Zuhaili yakni Tafsir Munir. Ini volume 3 halaman 83. Pendapat yang sama disampaikan oleh Fakhruddin Ar-Razi. Ini Tafsir Ar-Razi ya, Mafatihul Ghaib. Bisa dilihat di volume 4 halaman 25. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ya'kulu riba tadi adalah Allah melarang tasarruf atau pembelanjaan terhadap harta riba. Nah, pengharaman ini tidak hanya berlaku bagi pemakan riba, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, an Jabirin qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW melaknat pemakan riba atau yang menerima, pemberi makannya atau yang memberi, kemudian sekretarisnya atau yang mencatatnya, dan kedua saksinya. Mereka semua adalah sama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya. Teman-teman mahasiswa, berikutnya kita coba lihat sisi perbedaan antara riba dan jual beli. Gambaran kondisi para pelaku riba yang berdiri seperti berdirinya orang gila disebabkan oleh anggapan dan pernyataan mereka bahwa praktik riba adalah sama halnya dengan jual beli. Nah, hal ini disinggung oleh Allah di dalam firman-Nya, zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Padahal tentu saja keduanya, yakni antara riba dan jual beli adalah dua hal yang sangat berbeda.
sebagaimana yang terkandung dalam firman-Nya, wa ahallallahu al-bai' wa harramar riba. Ibnu Katsir menerangkan bahwa firman ini merupakan pengingkaran atas apa yang mereka sangkakan, yakni jual beli sama dengan riba. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah maha bijaksana lagi maha mengetahui segala yang bermanfaat bagi hambanya. Pasti segala sesuatu yang bermanfaat itu akan dibolehkannya. Sedangkan yang berbahaya bagi hambanya pasti akan dilarang. Ini dikutip dari Ibnu Katsir volume 1 halaman 109. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa orang Arab kala itu menganggap bahwa tambahan setelah melewati jatuh tempo adalah sama halnya dengan penentuan harga di awal pada akad jual beli ya. Nah, ketika utang seorang telah jatuh tempo, maka akan dikatakan kepadanya apakah akan melunasi ataukah memberikan tambahan pada pokok utang. Oke, karena menangguhkan pelunasannya. Nah, jadi ini Ibnu Katsir Imam Al-Qurtubi memotret bahwa antara tambahan dalam akad jual beli di awal itu disamaratakan oleh orang jahiliyah pada waktu itu seperti tambahan ketika utang jatuh tempo. Yang satu jual beli karena ada underline yakni barang yang diperjualbelikan. Yang satu adalah riba karena ada qard atau pinjaman yang minta dilebihkan kalau mau ditambah waktunya. Teman-teman bisa lihat di Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran, yakni tulisan Imam Al-Qurtubi volume 3 halaman 356. Imam Ar-Razi menjelaskan bahwa Ibnu Abbas hanya mengharamkan jenis riba nasi'ah terkait dengan uraian tadi ya. Menurutnya riba adalah suatu ungkapan dari adanya tambahan, sedangkan tidak semua tambahan adalah riba. Adapun firman Allah wa haram riba hanya meliputi akad tertentu yang mereka kenal sebagai riba, yakni riba nasi'ah. Ia merujuk kepada hadis Nabi SAW, la riban illa fin nasi'ah. Tidak ada riba kecuali dalam nasi'ah. Jadi yang disebut riba jahiliyah itu adalah riba nasi'ah. Riba yang dikenal oleh masyarakat jahiliyah waktu itu. Sekali lagi riba nasi'ah itu seperti tadi, si A meminjam uang kepada si B untuk 1 minggu. Misalkannya taruhlah kalau dalam uang kita hari ini 1 juta misalnya. Nah setelah jatuh tempo kemudian yang punya piutang itu menawarkan mau dilunasi hari ini atau mau ditambah waktunya. Nah kalau misalnya minta ditambah waktu maka akan ada semacam penalti. Nah, hari ini istilahnya begitu. Dari 1 juta misalnya bolehlah minggu depan kamu bayar silahkan, tetapi dari 1 juta menjadi 1.200.000. Nah penangguhan waktu yang berdampak kepada tambahan itu disebutnya adalah nasi'ah. Nah yang dikenal oleh masyarakat Arab pada waktu itu riba ada di poin itu. Karena kata Rasulullah la riban illa fin nasi'ah. Sehingga Ibnu Abbas memandang bahwa selain nasi'ah nggak ada lagi riba. Contoh misalnya di riba jual beli atau riba barang-barang ribawi, misal pertukaran uang mendekati lebaran ini, uang yang lusuhnya itu 1.100.000, uang yang masih grace 1 juta. Nah dalam perspektif Ibnu Abbas itu tidak ada riba di sana. Mengapa? Karena tidak ada nasi'ah. Oke. Namun, nah ini catatan besarnya nih. Namun jumhur ulama bersepakat atas pengharaman segala jenis riba, baik itu riba nasi'ah atau riba fadl. Riba nasi'ah diharamkan oleh Al-Quran, sedangkan pelarangan riba fadl ini bersumber dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menerangkan bahwa tindakan orang Arab waktu itu yang mengkiaskan
tambahan ribawi setelah jatuh tempo dengan penentuan harga pada jual beli adalah suatu kias fasid. Nah, jadi kias itu teman-teman bisa lihat ya, ada bermacam-macam. Salah satunya adalah kias fasid. Lihat uraian usul fikih ya. Nah, karena mengkiaskan sesuatu yang berbeda. Pada jual beli terdapat pengganti barang yang dibutuhkan atas tambahan yang diberikan, sedangkan riba diberikan karena terpaksa dengan tidak ada iwad atau pengganti. Nah, Bapak sering sebut bahwa ketika uang digesek dengan barang jadi uang, nah itu hukumnya boleh, disebut jual beli. Uang digesek dengan barang jadi uang. Uang 100.000 kemudian kata orang Sunda digolangkeun, dibelikan barang, kemudian barang tersebut dijual menjadi harganya 120.000, maka hukumnya halal. Uang yang 20.000 sebagai keuntungan. Nah, itu yang disebut dengan jual beli. Ada lagi uang digesek dengan uang jadi uang. Nah, itu yang diharamkan. Meminjamkan uang 100.000 kemudian digesek dengan uang, artinya ada tambahan, jadi 110.000 misalnya, maka uang yang 10.000 itu hukumnya haram karena tidak ada underline atau barang yang menjadi instrumen untuk pertukaran itu. Kemudian Abul A'la Al-Maududi dalam The Meaning of Al-Quran menjelaskan 4 perbedaan mendasar antara perdagangan atau jual beli dengan riba. Yang pertama, dalam perdagangan pembeli dan penjual melakukan pertukaran secara adil. Pembeli mendapatkan keuntungan dari barang yang dibelinya, sedangkan penjual mendapatkan imbalan atas tenaga dan waktu yang dikerahkan untuk memproduksinya atau menjualnya. Sementara dalam riba, tidak ada pembagian keuntungan secara adil. Kreditur mendapatkan sejumlah uang tambahan dari pinjamannya, sedangkan debitur mendapatkan waktu untuk menggunakan uang tersebut. Padahal waktu tidak memberinya keuntungan pasti. Yang kedua, dalam perdagangan, betapapun besarnya keuntungan yang diraih oleh penjual, dia hanya mendapatkannya sekali saja. Sementara kreditur tidak akan berhenti untuk meminta bunga atau bunga pinjaman ya, selama belum dilunasi. Ini kelihatan tidak adil ya. Yang ketiga, dalam perdagangan, pada saat barang ditukar dengan harganya, maka transaksi tersebut telah selesai. Pembeli tidak membayar lebih setelah transaksi. Nah, dalam transaksi sewa menyewa, baik rumah, tanah, atau barang lainnya, penyewa akan mengembalikan barang sewaannya setelah selesai masa sewanya itu. Ia tidak membayar lebih setelahnya. Dalam praktik riba, nah ini nih, debitur menggunakan sejumlah uang yang dipinjamnya dan harus mengembalikan dengan jumlah yang sama dengan tambahan bunga. Oke, dan yang keempat, dalam perdagangan, penjual mendapatkan keuntungan dari jerih payah tenaganya atau keahlian yang dimilikinya. Dalam transaksi riba, kreditur mendapatkan keuntungan tanpa usaha dan kerja keras. Teman-teman mahasiswa, sekarang kita coba lihat bagaimana ijtihad ulama memberikan semacam tahapan. Kalau dalam bahasa tarikh tasyri' itu ada yang disebut dengan at-tadrij atau at-tadarruj fi tasyri', tahapan di dalam penetapan syariah. Ini tepatnya misalnya tahapan di dalam pelarangan riba. Kalau kita lihat misalnya ada tahapan dalam pengharaman minuman keras, itu kan, mulai dari penekanan bahwa di dalam khamr itu memang ada kebaikan dan ada bahayanya.
tapi bahayanya lebih besar daripada kebaikannya. Kemudian jangan kau melakukan sholat ketika sedang mabuk, kemudian baru diakhiri dengan pengharaman khamr itu. Ya, itu seperti itulah tahapannya. Nah, di dalam pengharaman riba pun ulama berijtihad, ada tahapan yang dilakukan di dalam syariah. Tahapan ini lebih diperuntukkan agar secara psikologis masyarakat pada waktu itu siap. Karena kan kebiasaan yang sudah mendarah daging ini tidak mudah untuk diubah, sehingga diberikan tahapan-tahapan. Dengan tahapan itu, maka ketika ditegaskan keharamannya, mampu ditinggalkan dengan baik. Kita lihat misalnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya menerangkan bahwa Al-Quran melarang praktik riba melalui 4 tahapan. Oke, sebagaimana pelarangan terhadap khamr ya. Nah, tahapan pertama adalah ayat Makkiyah, sedangkan tahapan selanjutnya diturunkan setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Tahapan pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 39, "Wa ma ataitum mir ribal yarbu'a fi amwalin nas fala yarbu'a 'indallah wa ma ataitum min zakah turiduna wajhallah faulaika humul mudha'ifun." Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Ayat ini diturunkan di Mekah dan menjadi tamhid atau permulaan diharamkannya riba. Nah, tahap kedua, Al-Quran menceritakan tentang kisah Yahudi yang Allah haramkan riba bagi mereka, namun mereka tetap memakannya, sehingga Allah memberikan hukuman. Nah, ayat ini berbunyi, wa akhdihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa atadna lil kafirina minhum adzaban alima. Ini Quran surah An-Nisa ayat 161. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka yakni siksa yang pedih. Ayat ini turun di Madinah dan merupakan peringatan keharaman riba dan siksa yang Allah berikan kepada mereka yang mengingkarinya. Nah, tahapan ketiga, Allah Subhanahu wa taala melarang praktek riba fahish. Fahish itu apa ya? Sebetulnya riba itu semua sama, tetapi ini lebih ada penekanan, begitulah poinnya. Di mana jumlah uang yang harus dibayar menjadi berlipat ganda atau bahkan berlipat-lipat, atau sering disebut juga dengan riba jahiliyah, karena sering dilakukan pada masa jahiliyah. Nah, ini di Quran surah Ali Imran ayat 130. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Nah, pada tahap akhir atau tahap keempat, Allah Subhanahu wa taala melarang dengan tegas segala bentuk riba atau segala bentuk yang melebihi dari pokok utang. Ini dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 278. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Wa harrama riba, adanya alif lam pada lafaz ar-riba
menunjukkan bahwa Allah melarang segala bentuk riba. Lam tersebut bukanlah lam yang menunjukkan apa yang terlintas dalam pikiran atau yang sudah diketahui, seperti riba jahiliyah atau riba nasi'ah. Hal ini sebagaimana Allah menghalalkan segala bentuk jual beli dalam firman-Nya wa halalul bai'. Jadi di ayat yang Bapak sampaikan tadi, Allah tegaskan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba. Ar-riba. Di situ ada alif lam. Alif lam ini dimaknai sebagai alif lam lil istighraq. Artinya alif lam yang sifatnya umum. Yang sifatnya umum artinya semua bentuk apapun terkait dengan riba itu diharamkan. Ini sama misalnya dengan alif lam yang ada dalam kata al-bai' dalam ayat wa ahallallahu al-bai'. Al-bai' artinya semua jenis jual beli itu hukumnya boleh. Teman-teman mahasiswa, berikutnya bagaimana caranya bertobat dari riba ini? Nah, Ibnu Katsir menerangkan bahwa firman Allah yang berbunyi, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbi fantaha falahu ma salafa wa amru ilallah." Ini menghendaki setiap orang yang telah mendapatkan larangan terkait dengan riba untuk segera mengakhiri dari mengambil riba itu, dan baginya apa yang telah ia ambil di masa lampau. Ya sebagaimana firman-Nya, "Afallahu amma salaf." Nah, Sa'id bin Jabir dan Sudi berkata bahwa maksud dari kata falahu ma salaf adalah apa yang ia makan sebelum adanya pengharaman riba itu. Nah, sementara lafaz mau'izah mengandung pengharaman dan peringatan. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan juga, barang siapa yang telah sampai kepadanya pengetahuan pengharaman riba, maka hendaknya ia menghentikan apa yang telah ia perbuat, dan baginya apa yang telah ia ambil di masa jahiliyah atau di masa dia belum tahu. Allah akan memberikan maaf dan tidak memberikan azab kepada mereka di hari kiamat. Tetapi ini, barang siapa yang kembali mengambil riba setelah pelarangan ini, maka ia pasti mendapatkan azab yang kekal di dalam neraka. Kekal yang dimaksud adalah menetap dalam waktu yang lama bagi orang yang mukmin. Hal ini menunjukkan besarnya kesalahan perbuatan ini. Menurut Shinqiti, ayat ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum perbuatan hamba-Nya kecuali setelah menjelaskan pelarangannya. Allah tidak menghukum pelaku riba atas perbuatannya sebelum turun ayat yang mengharamkannya. Hal ini juga terdapat pada beberapa ayat Al-Quran lainnya, seperti pengharaman khamar, memakan harta dari hasil perjudian, dan seterusnya dan seterusnya. Teman-teman mahasiswa, uraian Bapak akan diakhiri dengan dampak riba atau implikasi riba terhadap ekonomi. Meskipun tentu saja dampak riba ini bukan hanya terbatas terhadap ekonomi. Riba sangat berbahaya dan berdampak buruk terhadap banyak hal. Misalnya Imam Al-Maududi menerangkan bahwa riba dapat memberikan madarat dari segi moral, dari segi peradaban dan sosial, dan terutama dari segi ekonomi. Nah, uraian Bapak tidak bicara dampak riba terhadap moral, sosial, dan seterusnya. Ini fokus kepada ekonomi. Nah, yang pertama, dampak riba terhadap ekonomi itu adalah eksploitasi kekayaan peminjam atau debitur. Nah, bunga telah menjadi alat eksploitatif yang menguras kekayaan si peminjam. Bapak menyebut bunga, tidak lagi menyebut riba, dengan satu asumsi bahwa kita bersepakat bahwa bunga bank itu hukumnya riba. Untuk yang berbeda pendapat tentu punya argumentasi yang lain. Nah, tetapi mengapa bunga menjadi tembakan langsung? Karena kita sepakat bahwa bunga itu adalah riba. Nah, ketidakberdayaan, kesempitan dan kesulitan yang dihadapi oleh peminjam telah dijadikan sebagai objek untuk mencari keuntungan dan kepentingan orang-orang kaya. Di berbagai pasar,
dapat kita temukan para rentenir yang sedang menagih piutangnya dengan bunga yang cukup tinggi. Para pedagang di pasar tak punya pilihan selain harus meminjam dari mereka untuk tetap melangsungkan perdagangannya. Oleh karena itu tak heran para rentenir sering diistilahkan dengan lintah darat yang suka menghisap kekayaan orang lain. Nah, kalau kita lihat dalam tataran makro, negara Indonesia adalah salah satu korban dari pinjaman berbunga dari berbagai lembaga keuangan internasional, terutama IMF ya, International Monetary Fund. Menurut World Development Report tahun ini, Bapak punya datanya tahun 2001 ya. Ini sekarang 2021. Mungkin berarti 20 tahun yang lalu ya. Kalau sekarang mungkin lebih dahsyat. Kita pemerintahan ini kalau nggak salah meninggalkan utang itu nanti, kalau tidak salah nih, 10.000 triliun. 10.000 triliun, nggak tahu 10.000 triliun itu uangnya sebanyak apa. Takut Bapak keliru, nanti cari di YouTube ya, itu ada uraian tentang itu. Di dalam laporan ini mengatakan bahwa kondisi Indonesia ini terkait dengan utang ya, setara dengan sejumlah negara Afrika. Akibatnya Indonesia tidak bisa mengelak untuk membayar bunganya. Nah ini teman-teman mahasiswa. Jadi ketika dia terjerat, ya tentu bunganya akan lebih besar daripada pokoknya itu sendiri. Apalagi kalau ditangguhkan. Jadi kalau sudah sistemnya sistem ribawi seperti ini, maka sangat berdampak yang luar biasa buruknya bagi masyarakat kita. Yang kedua, dampak negatif riba terhadap ekonomi itu adalah ada yang disebut dengan monopoli sumber dana. Misalnya nih, dalam tulisan Siregar telah memberi penjelasan nih tentang dampak dari adanya suku bunga terhadap ketidakstabilan ekonomi. Menurutnya, dengan adanya ketentuan suku bunga, maka peminjam pada perbankan akan memerlukan kepastian pengembalian. Oleh karenanya, lending perbankan hanya akan diberikan kepada peminjam yang memiliki jaminan kredit yang memiliki jaminan kredit untuk mengcover pinjaman tersebut dan kecukupan cash flow untuk memenuhi kewajibannya. Akibatnya, dana bank hanya akan mengalir kepada golongan kaya saja, sedangkan golongan miskin sangat susah untuk memperoleh bagian pinjaman kredit perbankan. Jadi yang bankable siapa, yang unbankable siapa? Tentu saja akses orang kaya itu ya semakin besar karena dia punya portofolio itu. Kalau orang miskin ya tetap miskin karena tidak bisa mengakses uang yang ada di bank karena tidak bankable itu. Kalaupun bankable ya dibatasi oleh kemampuan portofolio yang minim itu. Maka dari situ akan kelihatan yang kaya akan terus kaya, yang miskin ya recehan terus kan, karena tidak bisa mengakses itu. Yang ketiga ada yang disebut dengan misalokasi dana. Fakta selanjutnya menunjukkan bahwa golongan kaya yang memperoleh kredit tersebut umumnya memanfaatkan dana tersebut tidak hanya untuk investasi yang produktif saja, tetapi juga untuk keperluan yang non produktif. Seperti nih untuk konsumsi barang mewah yang hanya berguna untuk simbol status sosial, pengeluaran yang tidak bermanfaat, termasuk juga untuk keperluan spekulasi. Nah, hal inilah yang akan menyebabkan terjadinya ekspansi money demand yang cepat hanya untuk keperluan konsumsi yang non produktif dan tidak bermanfaat. Ini bahaya ya. Bahkan teman-teman mahasiswa, dampak dari ini lahir yang disebut dengan kecemburuan sosial. Maka lahir yang disebut dengan distrust, social distrust, masyarakat yang sudah tidak lagi percaya. Dan inilah biang kerok yang akan melahirkan apa yang disebutkan oleh Karl Marx dulu. Ada yang disebut dengan
golongan borzu atau berjuis dan floretal. Ini awal mulanya ya dari eksploitasi seperti ini. Yang keempat, dampak buruk dari bunga bank itu adalah menghambat tingkat produktivitas masyarakat. Contoh misalnya, Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa riba dapat membiasakan manusia untuk mencari rezeki tanpa bekerja. Ini bahaya nih. Seperti perdagangan, pertanian, atau mata pencaharian lainnya. Sesungguhnya para pelaku riba menyandarkan hidupnya dan pemasukannya dari sumber pendapatan yang tidak membutuhkan kerja keras. Ya, ini hanya menunggu bunga dari uang yang disimpannya di perbankan. Ya, sobat, teman-teman mahasiswa, kalau misalnya nih punya uang 5M taruh di bank dengan skema deposito, keren kan? Dia tinggal kipas-kipas aja nunggu bunga itu, uangnya tetap aman di bank 5 miliar dan dia mendapatkan keuntungan dari bunga itu. Akhirnya ya dia tidak lagi kerja keras. Mungkin dari sisi motivasi dan produktivitas oke lah kalau uang 5M itu hasil kerja kerasnya. Nah, ini terlepas dari hukum ya. Dia kerja keras dapat 5M taruh di bank deposito, ya mungkin kerja kerasnya tetap ada ya karena dia sudah punya habit itu. Tetapi bayangkan kalau dia mendapatkan warisan uang sebanyak itu, kemudian selama dia punya orang tua yang kaya, dia tidak terdorong untuk bekerja keras, maka uang 5M itu ya mendukung posisi dia untuk tidak bekerja keras itu. Apalagi kalau misalnya 10M, 1 triliun dan seterusnya. Coba bandingkan dengan Mang Jono misalnya, yang tiap hari kerja keras, mencangkul di sawah membantu orang melakukan A, B, C, dan dia tidak akan pernah kaya. Ya kan? Tidak akan pernah kaya. Ini jomplang banget ini orang yang duduk di tempat yang nyaman gitu kan. Uangnya masuk terus. Nah, orang yang bekerja keras justru dia tidak mendapatkan apresiasi dari kerja kerasnya yang pantas. Nah, ini poin yang sangat buruk ya. Teman-teman mahasiswa, yang kelima, dampak buruknya adalah terjadi kesenjangan yang makin melebar. Nah, ini seperti di poin keempat poin ketiga yang Bapak sampaikan. Kesenjangan yang makin melebar antara orang kaya dan orang miskin. Eksploitasi dan monopoli sumber dana ini akan mengakibatkan orang kaya makin kaya dan orang miskin makin miskin. Gambarannya seperti tadi. Teman-teman mahasiswa, yang keenam, riba ini mendorong terjadinya inflasi. Nah, ini selama ini bunga diyakini sebagai alat yang efektif untuk mengendalikan inflasi. Tatkala inflasi meningkat, pemerintah akan mempergunakan kebijakan tight money policy, yakni dengan meningkatkan suku bunga guna menyerap uang yang berlebih di masyarakat. Nah, selain itu, pemerintah juga memperketat belanja negara. Dengan demikian, inflasi dapat kembali dikendalikan. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa suku bunga justru menjadi faktor utama yang menyebabkan inflasi. Contoh nih, ada tulisan dari Setiawan yang berjudul Analisis Faktor Dominan Penyebab Inflasi di Indonesia dan beberapa penyelesaiannya menurut ekonomi Islam. Menguji hubungan antara variabel ekonomi yang diperkirakan berpengaruh terhadap inflasi, yakni jumlah uang yang beredar, nilai tukar rupiah terhadap dolar, harga minyak dunia, kemudian sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan suku bunga Federal Reserve. Nah, hasil pengujian menunjukkan equilibrium antara variabel tersebut dapat terjadi dalam jangka panjang. Sedangkan sejak pertengahan periode hingga akhir, pengaruh suku bunga atau SBI semakin meningkat. Nah, pengurangan penggunaan suku bunga, mekanisme profit and loss sharing, pelaksanaan fungsi hibah, dan penggunaan uang emas dan perak merupakan beberapa cara untuk menyelesaikan permasalahan inflasi di Indonesia. Jadi itu solusinya ya, solusinya. Kemudian ada lagi penelitian yang lain yang menyebut bahwa
suku bunga berpengaruh positif dan menjadi kontributor inflasi paling dominan dibanding dengan variabel-variabel lain terkait dengan lahirnya inflasi tersebut. Teman-teman mahasiswa, dengan adanya beban bunga yang harus dibayar produsen, misalnya nih, kalau bicara sebuah pabrik misalnya, maka fixed cost atau biaya tetap produsen naik, yang pada gilirannya juga meningkatkan biaya total dari TC ke TC I kecil ya. Naiknya total cost akan mendorong break even point dari titik Q ke Q1. Nah, dengan menggunakan sistem bagi hasil, hal ini tidak terjadi. Jadi solusi bunga ya bagi hasil. Yang jelas bunga berdampak kepada inflasi, tetapi bagi hasil berdampak kepada profit. Nah, jelaslah bahwa tingkatan bunga sedikit banyaknya berpengaruh terhadap tingkat inflasi. Meski demikian, masih dibutuhkan penelitian yang lebih lanjut untuk memperkuat pendapat ini dan mengkaji tingkat signifikansi pengaruh di negara-negara lainnya selain Indonesia, karena 2 penelitian yang diungkap tadi itu di Indonesia. Kemudian teman-teman mahasiswa, dampak buruknya juga yang ketujuh ya, terjadi decoupling antara sektor real dan moneter. Nah, sistem bunga telah mendorong para pemilik modal untuk lebih memilih menyimpan dananya di perbankan, pasar modal, dan perdagangan surat berharga, baik milik negara maupun swasta. Nah, ini yang disebut dengan misalokasi dana. Akibatnya, uang yang beredar di masyarakat semakin sedikit. Uang yang seharusnya dapat digunakan untuk mengembangkan sektor real justru terserap di sektor moneter. Nah, Peter Drucker menyebut gejala ketidakseimbangan antara arus moneter dan arus barang jasa sebagai decoupling, yakni fenomena keterputusan antara maraknya arus uang atau moneter dengan arus barang dan jasa. Sebagai ilustrasi gini ya, misalnya nih, sebelum krisis moneter Asia, dalam satu hari dana yang beredar dalam transaksi maya di pasar modal dan pasar uang dunia diperkirakan rata-rata sekitar 2-3 triliun dolar Amerika Serikat, atau dalam satu tahun sekitar 700 triliun dolar US dollar ya. Padahal arus perdagangan barang secara internasional dalam satu tahunnya hanya sekitar 7 triliun. Coba bandingkan. Uang beredar di pasar uang, di pasar saham atau di sektor moneter sebesar 700 triliun dolar atau US dollar per tahun, sedangkan di sektor real melalui perdagangan, jasa dan lain sebagainya berkisar di angka 7 triliun dolar. Jadi arus uang 100 kali lebih cepat dibanding dengan arus barang. Nah, ini akan berdampak kepada ketidakseimbangan. Perkembangan dan pertumbuhan finansial di dunia saat ini sangat tidak seimbang dengan pertumbuhan sektor real. Realitas ketidakseimbangan arus moneter dan arus barang jasa tersebut mencemaskan dan mengancam ekonomi berbagai negara. Nah, fenomena ketidakseimbangan itu dipicu oleh maraknya bisnis spekulasi, tentu terutama di dunia pasar modal, pasar falas, dan properti. Nah, sehingga potret ekonomi dunia seperti balon saja, yang disebut dengan bubble economy itu ya. Disebut ekonomi balon karena saat lahir tampak besar atau secara lahir kelihatannya besar, tetapi ternyata tidak berisi apa-apa kecuali udara. Ketika ditusuk tentunya ya kosong. Jadi bubble economy adalah sebuah ekonomi yang besar dalam perhitungan kuantitas moneternya, namun tak diimbangi oleh sektor real. Bahkan sektor real tersebut perkembangan jauh tertinggal. Akibat pemisahan itu, ekonomi dunia rawan krisis, sehingga krisis ini adalah sebuah keniscayaan, khususnya negara-negara berkembang seperti kita. Sebab pelaku ekonomi tidak lagi menggunakan uang untuk kepentingan sektor real,
tetapi untuk kepentingan spekulasi mata uang. Spekulasi inilah yang dapat mengguncang ekonomi berbagai negara, khususnya negara yang kondisi politiknya tidak stabil. Akibat spekulasi itu, jumlah uang yang beredar sangat tidak seimbang dengan jumlah uang di sektor real atau dengan jumlah barang di sektor real. Yang kedelapan, teman-teman mahasiswa, dampak negatif dari riba itu adalah instabilitas perekonomian. Ujung dari semua akibat di atas adalah menyebabkan ketidakstabilan perekonomian. Hal ini terbukti dengan banyaknya krisis yang melanda dunia pada abad 20 dan abad 21. Krisis keuangan yang berlangsung pada saat-saat lalu ya, ini bukan terjadi 1-2 kali, bahkan krisis ini adalah sering terjadi. Maka saya sebut krisis ini dalam sistem ekonomi kapitalis adalah sebuah keniscayaan. Nah, begitu, sebuah keniscayaan. Ada banyak tulisan yang menyebut bahwa krisis atau catatan ya, krisis-krisis yang terjadi di dunia. Kita lihat misalnya yang paling terasa adalah krisis pada tahun 1998 yang melanda negara-negara Asia. Nah, terparah kita di Indonesia. Pada saat itu kita tahu bagaimana mata uang kita terdepresiasi ya, sampai di tingkat yang sangat rendah sekali. Nah, ketidakstabilan inilah yang digambarkan oleh Allah seperti berdirinya orang gila. Nah, kurang lebih kalau kita kaitkan dengan tafsir atau dengan Al-Quran yang tadi Bapak sebutkan, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Nah, ini kelimpungan, yakni berdiri tidak seimbang. Nah, mudah-mudahan teman-teman mahasiswa kita bisa memahami dampak buruk dari riba ini, dan kita sekemampuan kita menghindari hal-hal yang terkait dengan riba atau yang sering Bapak sebut dengan secara teknis ya, bunga bank yang kita kaji di waktu ini. Bapak kira ini saja yang bisa diurai, dan tentu ini jauh dari komprehensif. Teman-teman, ini sebagai pintu pembuka pemahaman saja, nanti bisa menggali lebih dalam lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.